Selamat datang di Postcode. Baby, hari ini kita kedatangan cat lovers dari Amerika. Oh, baru mulai udah framing. Baru mulai udah framing. Kamu bukan gue benci. Iya. Maksud gue mah biasa-biasa aja. Iya. Dibilang love enggak juga, dibilang hate ya pasti tidak dong. Enggak nge-hate sama sekali Enggak dong. lah. Enggak dong. Kita Enggak kan ada semua gua. pencinta binatang di sini. Gue iya. Iya kan? Ya gue lagi mikir-mikir ada nggak ya hewan yang gue nggak suka? Nggak ada kayaknya. Gue ada. Lu apa? Gue benci banget sama kodok. Menarik. Gue dulu kan udah cerita langsung gue cerita gak apa ya? Langsung dongeng gue Mas nih. Panji Pragiwaksono. Ya. Saya. Thank you udah datang. Thank you udah datang. Maaf ya. Thank you udah datang. Waktu itu sini. pernah tinggal di sebuah kosan di Bandung, kamar mandinya luar. Waktu itu hujannya kenceng banget, terus gue mandi. Pas gue tutup pintu, ternyata di balik pintu ada kodok gede banget. Gede banget sumpah, kayak batu. Ini monyongnya aja dong, gitu. Jadi gue sambil mandi sambil ngeliatin, gue takut dia lompat ke diriku gitu. Dia Dalam lompat kondisi- ya akhirnya? Untungnya tidak. Saking gedenya gue takut dia siluman. Ini siluman apa sih gede banget. Tapi gue ngerti, gue bisa relate. Kodok kalau size-nya mengejutkan agak-agak ngeri sih. Itu tuh masalahnya tuh dia bentuknya kan bulat. Asli. Terus bintik gitu. Asli. Terus slimy parah gitu. Iya. Iya, slimy parah sih. Iya. Terus kalian tahu gak sih kalau kodok itu kalau misalnya loncat, kena kencingnya mata kita bisa buta. Nah, saya dengar itu. Ah, Jujur tapi dari gue kecil sampai dewasa gue gak pernah ngeliat kodok kencing sih. sama sih. Kodok kalau kencing angkat kaki juga kayak anjing. Gue gak pernah ngeliat. Kayak emang kencingnya naik ke atas. Gimana Ya, kencingnya? pas dia loncatin baru dia kencing gitu. Jadi dia mesti loncat dan kencing. Respect untuk Anda. Anda saya layak mendapat. Kita aja lompat sambil kencing gak bisa. Pernah lu nyoba lompat sambil kencing? Coba ntar kita coba. Nggak mungkin bisa sih. Hari ini Kayaknya kita semua coba. otot kita tuh fokus ke sini deh. Kita Gitu kan. kencing sambil berenang aja bisa. Bisa kan? Ah, tapi kan diem terus gitu Ya, oh kan. iya sih. Iya, Harus fokus. kencing sambil ngambang. Coba lu gaya bebas terus kencing kalau nggak susah. Oh iya Bisa juga nggak? sih. Ya juga Gak sih. pernah nyoba sih gue, tapi gue ragu dah. Kencing itu gitu-gitu butuh fokus loh. Lu tahu nggak ada kodok yang bisa terbang? Nggak, bukan bisa terbang, bisa gliding. Bisa ngambang, Iya. betul. Karena dia punya kayak semacam Iya. selaput di sininya. Bener. Iya, gue tahu itu. Gue pernah di rumah gue ada kodok nemplok di tembok. Gue pikir pertama cicak kan. Bentuknya tuh aneh gitu. Apaan tuh? Ih anjir kodok. Terus mau gue sikat gitu pakai sapu. Terus dia lompat terbang gitu. Terus wow. Nah, itu. Terus ada bunyinya jeng. Batman. Begitu deh. Kodok menarik, oke kodok. Kodok Oke. nggak suka gue. Sisanya gue nggak ada kebencian sama. Gue benci sama hewan yang menerkam apapun itu. Monyet yang suka nyolong. Nah. Gue mesti hati-hati nih ngomongin hewan nih, soalnya gue takut kasus. Gak tapi ini. Secara umum gue nggak suka hewan yang malak. Oke. Di Preman gitu di ya? Bali banyak kan tuh monyet-monyet tukang malak kan. Parah. Kucing juga, jujur kucing suka malak. Iya. Kadang, jadi saya kurang akrab sama kucing yang suka malak. Hewan apapun yang malak, gue nggak suka. Oke. Gue lebih nggak suka ke perilaku malaknya sih sebenarnya. Kalau hewan itu misalnya anggap kucing kan kucing bermacam-macam. Iya. Ada kucing preman, Iya. Iya, ada bener. kucing yang manja, Iya. ada kucing yang acuh, Iya. ya kan? Iya. Yang bermasalah itu sebenarnya si preman ini kan. Kalau dia preman nggak malak, mah gue. Kalau dia preman kerjanya pakai kemeja digini, terus digini. Terus kerjanya pakai rokok tapi nggak pernah nyala sih gue. Gue biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya dia mulai nyamperin sesuatu, nah ini gue nggak nyaman. Sebenarnya lu keluar rumah ada kucing begini. Iya, sama dia peg preman gitu. Lawas banget lagu gue, maaf ya. Tapi gue tahu kok itu lagunya. Iya kan? Iya, siapa yang nggak tahu lagu itu? Ya, siapa tahu kan anak-anak muda. Ini kan pasti lu pendengar lu apa sih? Gen Z. Kayaknya kebanyakan Alpha. Gen Z ya. Iya. Emang mereka tahu paksi-pak preman-preman? Tahu deh. Kita milenial juga penonton kita ada apa sih milenial? Ih, tua banget lu milenial sih. Ih, tua banget ih. Lu boomer ya? Alpha kata gue. Alpha ya? Alpha ya? Iya. Lu 79 kan Mas? Mas. Betul, saya lahiran 79. Iya kan 79. Berarti tahun ini 47. 47. Wah. Kenapa wah? Wah, hebat. Kenapa wah? Ini sangat ini ya, rustic. Apa tuh rustic? Rustic. Ini istilah Gen Z nih. Gimana ya? Tua Sebutan maksud lu? Bilang aja tua. old school. Old Iya, school. old school sih. Old school. Betul. Tapi old school
New Soul. Young Soul. Young Soul. Apa sih? Iya Jelek lah, ya, Young itulah. Soul kayak temennya Young Lek ya. Kayaknya gak asik dah. Young Tapi Lek gue apa kan kabar? jiwa gue muda. Jiwa lu muda, ya gue tahu itu. Dengan segala hal yang lu lakukan sekarang, jiwa lu muda banget. Asli. Kesibukan Apa aja lu. tuh? Sibuk banget ya. Nih mampir ke tempat podcast anak Gen Z. Gue gak ada genji-genji ya gue. Enggak, maksud gue, lu tuh adalah acuan anak Gen Z. Enggak. Iya kan? Mungkin ya. Mungkin. Kan tadi dia bilang, si Mbak garis-garis. Dia genji nih, dia genji. Emang lu Gen Z? Ya kan lu kan acuan anak Gen Z, dia anak Gen Z. Mencari tahu yang benar dan salah, keren dan enggak, dari lu berdua. Bener, bisa jadi. Iya kan? Bener. Kalau gua kan kejauhan, mana ada Gen Z nontonin gua. Banyak Ngapain? kali nonton. Ngapain? Show lu nonton gak Gen Z? Yang stand up. Stand up kan. Tapi kalau konten-konten gua kayaknya agak terlalu serius deh. Gak tau ya gua. Ya, mungkin sih, mungkin. Iya. Ada. Fiona nonton nih konten-konten lu. Emang iya. Tua lu berarti. Old soul. Nah jadi gue tuh sebenarnya penasaran sama kehidupan lu di Amerika, Mas. Ini yang paling gue penasaran tuh itu. Narkoba gua. Asik. Bunuh orang. Wow. Gonta-ganti agama. Bukannya lu ini. Astagfirullahaladzim, itu bercanda. Gue baru pulang dari MUI ini kemarin. Bercanda saya Kiai. Potong pos. Bukannya lu punya job baru. Apa tuh? Psikolog hewan. Nah. Lu bener nonton gak sih show? Ih, Nonton gua banget. nonton banget. Iya, Nonton banget psikolog gua. hewan. Banyak orang yang suka joke itu. Banyak orang suka joke Gue itu. suka banget, gue suka Iya. banget. Padahal tolol ya. Parah. Gue tuh suka jokes tolol gitu sebenarnya. Iya. Itu jokes. Si Mensra itu penuh dengan berbagai macam joke. Memang secara umum kayak topiknya berat. Tapi ada hal-hal tolol kayak Nah itu gue juga suka tuh. Iya, ada psikolog anjing gitu. Tau gak lo di Mens Rea itu pas gue nonton, kan suka ke penonton kan? Suka di shot penonton ya Iya. kan? Itu lucu banget sih yang Iya, nge-shoot yang intel, penonton. yang intel. Bukan intel. Ngomongin apa? Pas ada shot penonton, ada satu orang gue kenal, itu pernah nipu saudara gue tuh. Hah, kok bisa ngambil duit saudara gue? Yang mana bro? Gue samperin bro. Gak kenal Mas, gak kenal, kayaknya gak kenal. Ada tuh. Pas gue nonton, Sangkain. Soalnya kan ada di show gue, tanggung jawab gue nih. Oh enggak. Oh, gitu? Gak ada, gak tahu sekarang kayaknya udah dibalikin apa udah baikan deh kayaknya, gue gak Ya tahu. kayak gimana? Pakai topi nggak pakai topi? Gue gak tahu ya lu kenal atau enggak ya. Enggak, tapi ketika lu ngeliat, karena gue hafal muka-muka penonton gue. Oke, nggak pakai topi, nggak nggak pakai pakai topi. topi. Laki atau perempuan? Laki. Laki. Oke. Berkacamata atau tidak? Tidak. Berkumis atau tidak? Sedikit. Tipis-tipis Berarti gitu. kumis Saya halus cari ya? Anda. Kumis halus berarti ya? Kumis halus. Iya. Gue gak tahu kayak lu kenal ya. Nggak tahu deh. Harusnya sih lu kenal ya. Ntar disensor aja ya. Siapa? Yang punya Tuh gak lu? Kenal gue. Ya kan itu. Kabur. Ya gue tahu lu kenal sih pasti. Gue juga. Kenal. Gue pernah mampir ke sana juga. Makan beginian juga. Walaupun jujur enakan ini sih. Iya kan. Ada plastiknya gimana? Iya dong. Enggak. Iya. Bala-bala plastik. Terbaik. Oh gitu. Itu. Lu mengenali. Heeh. Katanya tuh banyak banget orang yang dihubungin sama temennya karena kelihatan di Netflix. Lu ada di Netflix, lu ada di Netflix gitu. Oh. Saking shot ke penontonnya banyak. Nagih. Ya enggak juga. Enggak ada urusan dong. Orang gue yang kreatif apa iya, yang iya, minta. iya. Tapi yang Intel juga lucu sih. Padahal itu bukan Intel Tapi kasihan. itu bukan. Bukan. Tapi looks-nya Mas kayak Cakep banget. Iya, yang pinter tuh kameramennya sama PD-nya si Indra Yudhistira. Ngelihat orang, nah nanti pas Intel sorot dia aja ya gitu. Karena emang terlalu tegap mas dia. Terlalu tegap mas. Terlalu tegap, terlalu cepak dan kebakar kulitnya kayak biasa dijemur gitu ya. Iya, gue merasa itu salah satu momen lucu sih Intel. Itu lucu banget sih. Itu pas dia apalagi tiba-tiba muncul muka gitu lagi. Iya. Habis itu terakhir dia udah gitu. Iya ini ngomongin lu di Amerika. Lu memutuskan ke Amerika karena emang lu dari dulu suka Amerika. Bukan, karena gua ingin berkarir sebagai stand up comedian di Amerika dan pusat stand up comedy di Amerika adalah New York. Jadi kesenian stand up comedy itu lahirnya di kota New York. Oke. Bener-bener lahirnya comedy club pertama di dunia, The Improv itu di New York. Jadi kalau film silat, anjay. Kan lu kalau mau jago harus berantem sama yang lebih jago. Betul. Nah, yang jago-jago itu semuanya ngumpulnya di New York. Jadi gue pindah ke sana. Pindah, gue mulai berkarirnya Januari 2022. Anak sama istri gue pindah September 2022. Terus kami tinggal di Queens. Cepet sejak juga itu. ya. Lumayan.
Karena emang ada kebetulan transisi anak gua yang cowok lulus SMP dan harus masuk SMA. Yang cewek akan masuk SMP, ya udah sekalian aja. Sekalian pindah ke sana jadinya. Iya, beda Tapi lu terusin situ. enjoy tinggal di New York? Enggak. Kenapa? Ini boleh ngomong sembarangan kan? Boleh. Kayak ini. Ada banyak sebenarnya gini ya. Lu tahu kan New York itu dijuluki The Big Apple. Wah. Terus Indonesia The Big Durian. Oh emang iya? Oh, iya. Gue di Bidurian gue gak tau. Karena Jakarta smells lah di mata bule. Oke. Padahal New York itu lebih tepat untuk dijuluki The Big Durian karena bau. Dan durian kan gitu, antara lu suka banget atau lu nggak suka banget. Bener. Nah New York tuh gitu, semua yang jelek dari kota-kota di dunia itu ada di New York. Tapi pada saat yang bersamaan, yang bagus-bagus dari kota di dunia juga ada di New York. Lifestyle-nya seru, nggak ada hari yang membosankan di New York. Oke. Terus apa namanya dive bar-nya seru, terus makannya seru, terus Orang-orangnya gimana? aneh. Iya, Dan iya. katanya banyak orang aneh gitu. Iya, tapi orang aneh orang New York orang aneh gitu. Jadi kita nggak nyebut mereka aneh. Jadi di New York lu bisa pakai baju apapun bebas lah, nggak ada yang ngejudge. Oke. Dan di New York kalau misalkan pulang malam di subway itu semua orang tuh dari gembel, pemabuk, anak muda, orang yang lagi liburan, sama orang yang udah capek, sama mbak-mbak baju Instagram tuh ngumpul di suatu tempat. Jadi emang seru. Tapi pada saat yang bersamaan itu kota mahalnya bukan main. Kota termahal di Amerika Serikat. Oh ya? Iya, kota termahal di Amerika Serikat. Terus semua yang jelek-jelek dari kota ada di situ banjir. Mungkin lo pernah ngeliat subway-nya banjir. Hah masa? Iya, banjir parah. Banjir, rasis, kejahatan tinggi, pembunuhan, terus penembakan, terus semua yang jelek-jelek dah. Semua yang jelek-jelek, penipuan, scam. Tapi lu tetap bertahan di situ ya? Ya karena gue selalu bilang the dream requires me to be in New York. Jadi karena cita-citanya pengen jadi stand up comedian, ya harus ada di New York gitu. Oke. Tapi kan lu bawa anak-anak lo nih ke New York. Lo khawatir gak sih anak-anak lo besar di New York? Kayak anak-anak gue udah seks bebas sih kayaknya. Maaf ya. Oke, pergaulan New York ya. Iyalah pasti. Gue sebenarnya sama anak-anak sama Mila tuh sempat meeting beberapa kali sebelum pindah ke New York soal school shooting. Gimana kalau ada school shooting? Iya. Dan nggak selesai meetingnya, benar-benar ya udahlah, udah kita jalanin aja. Dan emang agak khawatir. Ada masanya anak-anak dikasih whistle supaya kalau di subway, karena subway kalau kereta lagi lewat tuh keras banget. Jadi lu teriak tuh kadang-kadang suka nggak kedengeran. Jadi lu new fluid kalau ada apa-apa, diajarin pakai headphone tapi jangan nyala, biar kalau ada gembel datang lu bisa pura-pura dengerin, tapi lu aware sama sekitar. Jadi ada kayak gitu-gitu juga. Cuman ujung-ujungnya anak-anak jarang sekali ke kota sendirian sih. Pernah mereka waktu itu nonton konser berdua, tapi ya udah itu doang. Sisanya sih mereka di Queens dan di lingkungan tempat kami tinggal sih relatif aman. Cuma agak deg-degan juga ya sebenarnya ya kalau misalnya mau ke kota. Soalnya kan dari yang lu tahu banyak kejahatan, banyak kriminal, terus guns Ya. Iya. legal Itu kan, legal ilegal kan. Iya. Itu kan jadi lu setiap ke kota lu deg-degan dong? Enggak. Lu merasa aman-aman aja kalau setiap lu ke kota? Dibilang deg-degan iya, tapi dibilang biasa-biasa aja juga iya. Itu kayak kayak orang Amerika ngeliat Indonesia bukannya kerjanya gempa mulu, bukannya Jakarta kerja banjir mulu gitu. Terus kita kan iya sih emang banjir mulu, tapi ya udahlah gitu. Benar nggak? Iya Bener, sih. bener. Iya, jadi iya, orang iya. Amerika ngeliat, lu tinggal di mana Jakarta, bukannya banjir mulu tiap tahun. Terus kita yang iya sih, terus lu nggak takut? Ya gimana emang ini tempat tinggal gue gitu kan. New York juga kayak gitu. Orang Indonesia bilang, lu gak takut di New York penembakan? Ya iya sih, terus gimana? Ya mau gimana lagi emang ditinggal di situ. Yaudah gitu. Oh perasaan itu ya sebenarnya Iya. kayak takut Kita nggak tahu. takut aja gitu. Udah terbiasa juga kayaknya ya. Iya udah agak terbiasa juga. Walaupun kalau misalkan kita kena banjir ngeluh-ngeluh juga kan. Iya. Bete-bete juga kan. Iya. Iya sama aja. Tapi lu pernah melihat sesuatu? Banyak, Kejadian. ada orang, ada gedung, sesuatu tuh apa? Nggak jelas banget tuh langsung ngeliat sesuatu. Banyak ya orang di situ ya? Apa? Sesuatu tuh apa? Kriminalitas gitu. Banyak. Lu pernah melihat penembakan? Kalau penembakan gue nggak pernah ngeliat, tapi gue pernah ya ada satu momen gue nyampe dari luar kota di stasiun bis, pas keluar tuh polisi pada lari-larian terus di atas ada helikopter. Ternyata sekitar 5 menit sebelum gue nyampe situ ada penembakan. Anjir. Juga pernah keluar dari stasiun subway, dari tunnel gitu kan, pas naik keluar tuh tiba-tiba yellow line gitu. Terus ada polisi
ada apa nih? Habis ada penembakan, buset. Timing gue pas banget gitu. Jadi itu sering terjadi juga. Cuman ya gimana emang kota kayak gitu. Ya emang begitu sih ya. Lu mau gak mau harus terima kan lu Itu tinggal di kemarin situ. ada orang dibakar hidup-hidup masuk berita. Wow. Coba aja lu buka Google. Ada orang dibakar, perempuan, homeless lebih tepatnya. Dibakar hidup-hidup di kereta, meninggal oleh imigran gelap. Stres, imigran gelapnya stres. Gila. Terus orang namanya gembel ya, gembel juga mungkin gak sadar diri. Ada di kereta. Ada berita yang maksud gue, penembakan di kereta. Mengerikan ya. Itu motifnya tuh dia Gangguan jiwa aja. stres Oh gitu. gangguan jiwa. Waktu itu juga ada tuh, kayaknya di L-Train deh. Di L-Train apa? Ya kayaknya di L-Train deh. Yang masih ada beritanya. Ada orang nembak berapa belas kali dan hanya melukai 2, walaupun aneh sih. Terus orangnya nggak kabur, orangnya habis itu makan aja. Ditangkap pas lagi makan. Ada beritanya itu di New York City. Ada orang lagi jalan nih, orang Asia. Didorong sama orang kulit hitam, keretanya lewat. Ada kayak gitu. Iya gue denger sih yang didorong Banyak ya. pas di kereta itu. Banyak men. Itu stres kali ya. Ya gimana emang itu tempat kita tinggal. Dia sama aja kayak orang New York ngeliat, lu gak stres tinggal di Jakarta, banjir mulu. Ya bener juga sih. Iya kan? Itu bener juga sih. Ya kayak gitu aja persis. Iya, Emang iya, tapi ya mau gimana lagi. Orang luar melihat ke dalam tuh seperti itu kali Iya. ya. Iya. Sama aja bener. dari lu ngeliat keluar. Iya sih. Ya gitu lah. Mengerikan. Soalnya tuh gue sama Marco tuh kan pengen banget ke New York sebenarnya. Marco kan suka banget WWE itu kan. Wah parah Nah sih. cuman gue lumayan takut lagi. Ya, gue rasa kalau misalnya lu pengen ke New York seminggu pas sih. 10 cukup ya? hari puas. 10 hari puas, seminggu pas. Seminggu pas, 10 hari puas. Oke. Tapi kalau lu tinggal di situ, mulai kerasa gak enaknya. Kalau enggak sih udah lu di daerah Manhattan aja. Pokoknya hanya perlu waspada di beberapa subway station aja. Sisanya nggak terlalu perlu. Mengerikan nih. Iya. Tapi gimana ya caranya? Gue kayak kesannya kayak bad rap New York ya, tapi Tapi memang New York tuh emang udah ada desas-desus dia itu sebenarnya nggak enak gitu buat ditinggalin. Iya. kan? Apalagi sekarang banyak masalah yang ya presidennya iya. dan segala macam yang terjadi di Wali sana. kotanya padahal lagi asik. Oh, wali kotanya yang lagi Zohran mantep tuh. Mamdani. Heeh. Iya. Dia juga banyak Walaupun musuhnya. banyak konten juga kayak Gibran gue liat-liat. Zohran Mamdani iya bener. Zohran Mamdani bikin program kayak Gibran tahu. Gibran baru sebulan jadi wapres kan bikin lapor mas Iya, wapres. lapor mas. Dia baru seminggu jadi wali kota. Dia bikin konten bertemu dengan warga New York. Oh kontennya mendengarkan keluh kesah warga New York. Warga New York datang satu persatu kayak podcast. Dia berdiri. Terus duduk, terus orangnya datang, terus dia nyatet. Udah aja, nggak ngomong apa-apa. Udah gitu. Kayak Gibran Anda ya, saya lihat ya. Zohran Mamdani ya. Mungkin terinspirasi Ikut-ikutin juga lu. sih. Mungkin. Iya, terinspirasi, bener, Mungkin. terinspirasi. Konten mulu kerjanya. Kata gue kapan kerjaannya nih orang. Ya tapi ya menyenangkan sih. Ada Menyenangkan ya, menyenangkannya. New York Ada ya. menyenangkannya. Ya. Ini kalau misalnya kita lihat Mas Panji kan yang dari dulu nih ya, dari penyiar ya kan dulu penyiar, terus lu jadi presenter, lu nge-rap, Ya. terus lu jadi main film, Iya. nulis buku, Iya. segala macem lu lakuin. Iya. Yang gue mau tahu tuh lu sebenarnya apa yang lu suka? Gue suka membuat orang merasa. Tahu nggak? Jadi kalau misalnya orang merasakan sesuatu, terus gue yang menyebabkannya, gue suka tuh. Oh, Yang paling banyak duitnya adalah membuat orang merasa happy dan tertawa gitu. oke. Tapi gue suka nulis buku karena gue suka menyuntikkan perasaan di benak yang baca. Gue nulis film dan ngedirect film juga karena gue pengen membuat orang merasa sesuatu. Mungkin paling lengkap sih film ya. Gue ngedirect film 2 kali, Partikelir sama Mendarat Darurat. Mendarat Darurat sih yang paling cukup bikin gue puas untuk membuat orang merasa sesuatu. Kadang ada lucunya, kadang ada sedihnya, kadang ada kagetnya. Gue senang bikin orang merasa sesuatu aja. Oke. Termasuk terinspirasi dan segala macamnya. Terus lu ada kayak hobi nggak? Maksudnya bukan hobi deh. Kalau contoh, kalau gue suka nonton anime, gue suka baca komik, gue suka koleksi segala macam. Lu ada sesuatu yang lu lakukan gitu nggak? Lu suka nonton anime kah? Lu suka nonton film kah? Tidur. Nice. Tidur. Gue kalau bisa tidur siang sih tidur sih. Tidur ya? Tidur. Persetan orang-orang yang bilang, Apaan tuh tidur siang? biarin aja gue udah tua. Gila kan. Gue 47, gue mesti ngumpulin sebanyak-banyak kayak. Cita-cita gue tuh adalah menyentuh 80 tahun. Karena keluarga gue dari sisi bokap gak ada yang nyampe. Jadi kalau gue nyampe itu udah pencapaian. Jadi gue mesti jaga kesehatan. Gue lebih baik dalam mengurus kesehatan gue sekarang. Oke. Tapi kalau ditanya hobi sih nikmat men. Tidur. Mana yang lebih nikmat? Makan ketika lapar atau tidur ketika ngantuk?
Dua-duanya enak kan? Iya. Lagi lapar-laparnya makan enak. Betul. Lagi ngantuk-ngantuknya tidur. Mana yang lebih enak? Gue masih mikir sampai sekarang. Gimana ya? Jujur kalau dari gue lebih mending makan. Gue tidur lagi. Gue juga nggak tahu nih. Karena sebagai anak gendut gue tuh suka banget makan. Ih men, kalau misalkan kita lagi lapar, dapat makanan enak, terus makan, ih gila enak banget. Tapi kalau kita lagi ngantuk, terus boleh tidur, terus kita tidurnya benar-benar tidur lurus ya. Iya. Benar-benar tidur, bangunnya, aduh enak banget. Yang lain lagi pada sibuk berjibaku dengan dunia, aku ngorok, iya enak banget. Yang bangun tidur ngeliatnya sampai Iya bener. Terus garuk-garuk pantat. Udah pernah coba belum? Bangun tidur garuk pantat tuh enak banget. Cobain dah, cobain. Bangun tidur garuk pantat. Walaupun enak banget. pantatnya nggak gatel. Enggak, emang cuma pengen aja. Cobain. Gue kasih tahu. Tidur ketika lagi ngantuk itu nikmat. Pas bangun garuk pantat enak banget. Lu nggak gatal tuh lu krok. Enak banget lagi, cobain dah. Lu Udah, pernah cobain. melintir bulu gambris gak? Men, aduh. Gue agak terkejut loh. Pertama bulu, kedua gambris disebutnya. Tapi tidak jawabannya. Enggak pernah. Gue tuh habit buruk orang mungkin yang tahu tuh nyimak. Gue tuh suka gini-giniin alis. Oh. Gue tuh gak suka kalau ada satu alis yang kayak lebih panjang gitu. Satu. Lo bisa Terus gua- tahu ada yang lebih panjang. Oh, Iya. lu cabutin gitu. Kayaknya sugestif. Jadi kalau gue nemu satu, gue suka cabut. Nih bad habit gue. Oh. Suka gini-gini. Terus kalau lagi bengong atau apa segala macam. Itu bad habit gue. Dan gue bisa membayangkan orang liatnya apaan sih itu orang kan. Tidurnya gini ya. Iya, gue nggak suka. Ya itu habit gue. Nggak suka tapi tetap keluar. Iya namanya juga habit ya. Tapi lu merasakan enjoy dengan menarik-narik bulu alis Gue juga itu. nggak tahu apa yang gue dapatkan dari itu ya. Cuman gue kadang-kadang refresh kalau lagi bengong atau apa terus kayak gini, terus gitu nyari yang panjang sendiri, terus gue cabut gitu. Oh. Nggak tahu ngapain. Emang tolol aja gue. Tapi itu juga yang jadi alasan lu rambut lu botakin. Oh enggak. Biar nggak Bukan itu dicabut. kawanku. Itu karena genetika. Rambut saya sudah tak tertolongkan lagi. Wow, Ya lo nice. gue dosa gak sih ketawa? Gue juga Nggak hampir apa-apa lagi. kan? Nggak apa-apa, gue udah berdamai. Lu udah berdamai Gue ada ya? masanya nggak bisa terima. Lu kalau ngeliat foto-foto gue 2019 deh. 2019 atau 2020. Lu kan ngerasa, ini lu kenapa nggak botak aja sih? Karena sebenarnya lu bisa ngeliat ini lebih tipis Iya. daripada ini. Dulu gue sisir ke sini mulu nih. Oh, buat Biar ketutup, tutupin. iya. Lama-lama gue pikir, susah banget berdamai di sini. Botak aja deh. Botak. Akhirnya lu botakin. Lu akan Iya. terus botak. Kelihatannya seperti itu. Kecuali misalkan Christopher Nolan nyuruh saya main film dan saya butuh ada rambut, saya lakukan untuk anak Chris. Mas Chris, tolonglah Mas Chris please. Mas. Mas Chris jujur saya mau. Tapi sebenarnya anak gue yang cewek lebih seneng gue ada rambutnya. Oke. Iya. Kenapa katanya? Apa Nggak lu tahu. bentuknya? Ya dia ngerasa gue lucu aja kalau palanya botak. Dia lebih seneng gue ada rambutnya. Dan kalau misalnya ada yang mau ngasih nanam rambut gratis, saya mau lakuin. Gue ada Demi kontak anak ya. saya. Kalau misalnya lu mau tanam rambut gratis, gue ada Oh. kontak ya. Bener Bisa, gratisnya? bisa endorse, sumpah. Bisa. Ntar ijuk lagi dipasang. Tapi Takut warna gua. pink hijau gitu. Ya jangan Ya, dong. harus Udah berwarna gila kali. dia. Hah? Harus berwarna. Pikir gue ayam yang dijual di kuburan tau kayak warna-warni itu ngapain? Anak ayam. Ngapain? Lo kalau misalnya lu punya rambut tapi rambut lo harus berwarna, mau warna apa? biru. Karena lu suka biru. Betul. Perusahaan gue aja warnanya biru. Karena gue suka biru. Iya. Tapi biru keren sih. Iya. Jujur. Power Ranger paling keren warna biru. Emang iya. Iya, menurut gua. Generasi gue Google Fives lagi. Betul Aduh, Google Fives. tahu gua Google Iya. yang begini kan. Google Red Iya, ya. iya, iya. Google Black. Gue juga suka Google Blue tuh memang. Iya Kalau kan? Larinya cepat. Keren. Emang paling keren tuh semua. Umur lu berapa sih, Super men? Sentai. Gue lahir 93 gua. Kok lo tau Google Five? Umur lo berapa? Gue 30. Jadi 96. Dia nggak tahu Google Dia Five. nggak tahu. Dia lebih dekat ke gua. Loh, dia Lu nggak masuk akal. Lah, kan dia 96, gue 93. Iya berarti. Apa sih? Iya. Karena gue suka Super Sentai. Oh lu suka Super Sentai? Gue suka Super Sentai, jadi gue ke belakang kadang-kadang nonton ke belakang Super Sentai zaman dulunya Super gitu. Sentai sih banyak banget sih. Parah, Banyak banget parah. sih. Iya, Tapi iya. sekarang udah bangkrut dia. Iya, oh iya. Udah Ya, tutup dia bangkrut. sedihnya. Diganti. Gak relate kawannya ganti topik kan. Kasian ya. Kawan satu gak relate. Terlalu manly gitu Kasian loh ya lo. topiknya. Iya, iya. Super Enggak Sentai. juga, Ih anak-anak Orang ada princess cowok-cowok. kayak aku gak Tapi nonton. tuh cowok-cowok pakai legging. Ih, say. FYI. Sorry, say. Bener gak? Bener. Iya, Super Sentai kan basically orang pakai legging kan. Ada cowok pakai legging kuning tuh apa coba? Spandex. Tapi lo bisa jawab nggak kenapa cowok-cowok yang terkesan maco kayak Power Rangers, Super Sentai, terus atlet-atlet WWE mereka tuh selalu pakai celana ketat kenapa?
Ada istilahnya. Apa itu? Ada istilahnya. Terserah mau lu potong atau enggak. Tapi ini sebenarnya istilah benar. Namanya homoerotic undertone. Homoerotic undertone. Betul. Jadi ada produk-produk pop culture yang memang didesain untuk ngambil market teman-teman LGBT. Oh. Memang ada. Nih homoerotic undertone yang kenceng banget. Film 300. Nah. Itu homoerotic undertone. Oh itu gila sih. Laki banget. Tapi cewek-cewek juga mungkin gitu. Sama cowok-cowok juga ya Allah tolong. Iya, itu namanya homoerotic undertone. Dan mereka mencoba untuk ada namanya. Iya, mencoba untuk menangkap market. Oke. Dan nggak apa-apa, memang marketnya ada. Cuman itulah penyebabnya. Berarti tujuan pasarnya itu apa? Ya untuk menangkap market tersebut, jangan sampai ini terlalu dominan di satu segmen. Oh. Karena makin luas segmennya, makin banyak yang nonton, makin lama usianya kan. Gitu kurang lebihnya. Oh bagus ya sebenarnya ya. Iya, itu sebenarnya pemasaran aja. Iya. Nah sekarang kita kembali ke Mensrea. Baik. Ya kembali ke Mensrea. Mensrea nih lu menciptakan Mensrea berarti lu Mensrea dibeli sama Netflix? Atau Netflix yang disewa lebih tepatnya. Oke. disewa. Oke. Jadi sebagai sebuah IP dia di license dan licensing dealnya ada periodenya, misalnya 10 tahun, terus ada periode eksklusifnya misalnya 5 tahun. Setelah itu ya bebas gitu. Mereka bisa perpanjang masa sewanya atau berhenti masa sewanya dan gue bisa sewakan ke tempat lain. Lu menayangkan Mensrea itu lu yakin nggak pas pertama lu stand up itu, lu show itu, lu yakin nggak reaksi penonton itu bakal bagus nih reaksinya? Iya, yakin karena ketika gue bawakan di Indonesia Arena itu udah dibawakan di 10 kota lain. Gue udah bawa ke Bogor, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Denpasar, udah dibawa Balikpapan segala macam. Dan di setiap kota selalu kena sehingga ketika nyampe Jakarta gue tahu ini pasti udah barang solid gitu. Dan pasti orang pada terhibur lah gitu. Oke. Saat itu tuh yang gue takutin tuh bukan show-nya. Takut gak datang karena itu kan lagi rusuh. Iya. Gue tuh khawatir orang gak datang. Gue sama tim udah yang kayak, duh ini kayaknya yang datang cuma 10 dah. Kapasitasnya 10.000 yang datang kayaknya cuma 10 dah. Ternyata datang semuanya, jadi ya sold out ya? bersyukur lah. Iya sold out. Sold out udah dari sekitar seminggu sebelumnya. Gila. Cuman kan kerusuhannya tanggal 28 tuh startnya tuh. Iya. 29 masih lanjut, 30 juga masih lanjut. Itu yang gue khawatirin. Ternyata orang muncul juga. Wah gila. Lu gak nonton ya secara langsung? Gue mau langsung gimana makanya. Oke deh. Tiket Gimana? aja nggak ada. Kita nggak dapat tiket gimana caranya coba? Caranya beli. Dapat. Berapa sih waktu? Kenal juga belum lu udah dapat aja lu. Gimana caranya? Berapa sih harga tiketnya waktu itu? Lupa lagi gue, lupa. Yang paling Pokoknya, mahal berapa tiketnya waktu itu? kalau yang paling mahal ada ruangan 15 juta. Anjir di atas. Iya ada kayak suite bukan suite room ya mungkin ya kayak gitulah. Kalau Kayak- yang diamond di bawah berapa? berapa ya lupa gue. Diamond. Iya, Ya, di bawah 2 paling juta depan mungkin 2 juta sekitar segitu. Mungkin ya gue juga gak inget, gue gak yakin. Pokoknya memang tidak murah harus saya akui. Iya cuman Berarti paling murah sejutaan enggak? Ada yang ratusan ribu. gue lupa sejujurnya. Soalnya kan ada harga early bird, terus gitu ada harga pre-sale apa Tan? Tuh 700. Oh 700 mungkin ada, sekarang paling 700 murah. ada. Oke. Ya, pas mungkin masih pre-sale gitu. Sold out ya? Abis men. Gila sih. Iya, Orang- sangat-sangat happy. Tapi emang katanya tuh orang Indonesia tuh sebenarnya banyak orang kaya di Indonesia tuh. Cuma nggak kelihatan aja. Nah, gue mau mengiyakan, tapi kenyataannya dalam penyelenggaraan show yang perusahaan gue lakukan, Comika, nggak semuanya sold out. Bahkan ada banyak sekali omongan belakangan ini konser tuh agak tricky. Festival nggak pada sold out. Terus itu aja kemarin Blackpink juga nggak sold out tau. Hah masa? Iya, Oh iya. nggak sold out dia? Nggak sold out? Nggak sold out. Oh, oke. Terus konser Dewa yang di Jizz ya, itu juga nggak habis gitu. Jadi nggak tahu ya. Kalau dibilang banyak orang kaya, kayaknya iya. Tapi mungkin spendingnya lagi ditahan-tahan. Si Mensrea itu satu dari sangat sedikit tiket konser yang sold out. Itu kan konser ya. Dan itu mungkin karena mungkin promonya juga dari jauh-jauh hari. Mungkin brand si Panjinya juga terpercaya gitu. Tapi kayaknya emang keadaan juga. Orang pengen ketawa, menertawakan kondisi politik gitu. Jadi mereka pada berangkat gitu. Tapi emang kondisi Indonesia saat ini emang paling enak diketawain sih. Belum apa-apa udah jelek-jelekin. Udah gila lu ya. Belum apa-apa jelek-jelekin. Gue lihat-lihat lu. Gila. Gua ini menjelek-jelekan
Anda baru mau ngomong penjahatan tapi Anda pemberani Anda ya. Iya. Soalnya disensornya gampang nanti. Oh iya. Ya, ini tugas dia nih. Lu jangan ngekat ntar di post di TikTok. Nih TikTok tuh paling bahaya tuh. Ya, emang masa-masa yang enak banget untuk diketawain. Gue setuju. Iya kan? Lu sebagai WNI, lu sekarang apa yang lagi lu rasakan sebagai WNI yang tinggal di Amerika? Lo punya pembanding kan tuh? Iya. Lu tinggal di Amerika tapi lu WNI. Lu tahu keadaan Indonesia misalnya lagi kayak gimana, tapi lu tinggal di Amerika. Gue merasakan MBG sih kalau itu konteksnya. Karena lu specifically mengkaitkan gue tinggal di Amerika Serikat dengan Indonesia. Yes. Gue sih merasakan MBG. Kok kayaknya susah banget sih ngasih makan bergizi yang bener gratis dan bener bagus gitu. Karena di Amerika Serikat ada MBG-nya. Semua sekolah negeri di Amerika Serikat ada makan siang gratis. Oh, yang kayak prasmanannya itu kan? Iya, yang datang ke kantin terus mereka ngambil itu kan semua gratis. Oke. Dan tentu bukan makanan yang kayak menu 50.000 atau 30.000, memang murah juga. Dan kadang-kadang anak juga, lagi nggak mood ngeliat menunya hari ini, gue jajan aja. Ada juga. Tapi kan nggak ada yang keracunan. Oh iya. Nggak ada yang tiba-tiba dapat MBG telurnya masih mentah. Jagungnya masih mentah. Kayak kita mikir kayak susah banget sih. Iya ya. Susah banget sih, apa susahnya gitu. Jadi gue gak tahu masalahnya apa, tapi karena gue punya pembanding, aneh aja. Gue kemarin baru aja nge-tweet. Gue tuh sangat resah dengan eksekusinya. MBG secara konsep tuh menurut gue oke. Bagus, iya kan? Iya. Terutama karena MBG bukan cuma dikasih ke anak-anak sekolah, tapi diberikan kepada ibu-ibu yang hamil. Itu krusial sekali. Kalau pengen menghilangkan stunting, itu dia justru. Cuman eksekusinya itu loh. Udah mah diakui banyak partai yang punya dapurnya. Terus ada yang punya pengusaha-pengusaha yang maksud gue ngapain lu ikutan kayak beginian. Bener. Kan klaimnya Pak Prabowo menyerap tenaga kerja. Dah yang melakukannya malah orang-orang yang udah punya kerjaan kayak anggota DPR dan segala macam. Maksud gue, apaan sih? Kurang galak Pak Prabowo. Kurang kurang macan Asia. Oh iya. Dulu kan kita dijulukinya itu. Iya, kurang. Nah, Mas Panji, sekarang kita akan bermain games. Mas Panji punya 15.000 untuk, sorry Vi, aku rubah. Mas Panji punya 15.000 untuk selamat di zombie apokalips. Wow. 15.000 ya, ingat 15.000. Rupiah apa dolar nih? Rupiah dong. Oh ya oke. Coba tahu kan. Kita cek dulu ya. Mas Panji lagi di zombie apokalips nih ya. Pertama, companion. Teman yang Mas Panji bawa. Buat 1.000 sendirian. 2.000 tikus. 3.000 anjing penjaga. 4.000 istri Anda. 5.000 Robocop. Uangnya 15.000. Uangnya 15.000. Robocop 1. Oke. Sisa 10.000 ya? Sisa 10.000. Kita ada 5 pertanyaan. Oh gitu. Kita ada 5 pertanyaan. Damn. Tapi Oke. uang Mas Panji cuma 15.000. Apa pilihnya yang mana? Tetap Robocop. Robocop. Yang pasti bukan istri gua dah. Ribet. Gak suka lari, gak bisa lari. Susah kalau di zombie apocalypse ketemu orang gak suka lari. Iya harus digendong. Mila kena duluan sih jujur jadi zombie. Terus pas digigit jadi zombie kelakuannya kayak sekarang juga. Sama kelakuannya. Cuci piring gitu. Gak gigit tapi Oke, tempat perlindungan atau base camp. 1.000 tenda. 2.000 rumah biasa. 3.000 fan lapis baja. Jadi bisa jalan-jalan tuh. 4.000 gedung bertingkat. 5.000 bunker. Oh gue lebih yang tank berjalan, panser berjalan, fan berjalan. Oh, fan lapis baja. Iya. 3.000 berarti. Wah 8.000 udah keluar gue. Nah, sisa 7.000 ya. Sisa 7.000. Makanan. Anjay. 1.000 ransum darurat. 2.000 alat mancing. 3.000 makanan kaleng. 4.000 bertani dan greenhouse. 5.000 suplai makanan tak terbatas. Sisa gue berapa tadi? 7.000. Waduh ini kalau gue ambil 5.000 sisa 2.000 nih. Gue gak tahu lagi yang terakhir apa.
Well played. Yes, of course. Gue makanan kaleng deh. Makanan kaleng, Iya. oke. Gue bisa makan kornet, sarden, Bener. sup. Itu tuh makanan kaleng. Ya, oke. Berarti sisa berapa? 3.000 ya tadi? 3.000 berarti sisa? Sisa 4.000. Lumayan nih opsinya Oke. agak oke. Pertahanan. Tangan kosong 1.000. 2.000 kapak. 3.000 trap dan barikade. 4.000 senjata api. 5.000 turret otomatis. Biar senjata api. Yes. Gila I crush this game. Jadi pertama temannya berteman dengan Robocop. Udah cukup membantu. Terus bisa kemana-mana dengan fan lapis baja. Yes, mobilitas tinggi. Makanan kaleng. Aman aja. Cornet everyday. Pertahanan senjata api. Senjata api. Gila. I survive this shit. Itu bisa survive tuh. Sambil lagi di vet lah. Bini gue. cuci piring. Keren. Wah, bisa bertahan tuh. Sama Robocop. Ngeri. Bisa bertahan tuh, bisa bertahan. Gue bisa bertahan hidup lama itu. Gue tuh suka film zombie. Oh, lu suka film zombie? Iya, kalau ada genre tuh film zombie tuh salah satu film favorit gue. Lu suka Zombieland gak? Gue suka banget Wah, Zombieland. gila Satu Zombieland. tapi. Iya, satu benar. Yang dua banyak yang benci, gue sih nggak benci-benci amat, tapi bukan favorit lah. Gue suka Zombieland. Kayaknya top 3 film, top 5 deh. Film zombie favorit gue, nomor 1 Shaun of the Dead. Dia juga bagus banget lagi. Terus nomor 2, gue Zombieland sih, menurut gue Zombieland lucu banget. Zombieland Parah. Zombieland. Terus nomor 3 gue suka banget I Am Legend. Oke. Nomor 4 gue suka World War Z, gue tonton berulang-ulang. Nomor 5 apa tuh? 21 Days ya? 21 Days Iya. Later ya? Iya, 21 Days Later. Ya itu iri banget. Itu kayaknya pertama kali gue ngeliat zombie lari di situ deh. Oh iya, itu zombie-nya ngeri banget. Iya. Itu zombie-nya ngeri banget, bener. Itu film-film favorit gue. Lu tau gak di film I Am Legend dia ada alternate ending. Ya tahu. Lebih bagus malah menurut gue. Sumpah iya bener. Iya. Kakak nonton nggak? Iya dia mah. Lu mah kalau ngomong nggak melibatkan dia. Gak usah, gak apa-apa. Kok topinya 2? Oh, iya, sorry. Enggak, jadi si film apa namanya film itu tadi? I Am Legend. I Am Legend itu dari novel sebenarnya. Oke. Novelnya itu endingnya nggak dipakai di filmnya karena setelah di syuting terus dipertontonkan kayak di kayak di forum tertutup gitu, mereka kayak stres gitu. Downer banget soalnya. Dengan versi aslinya. Bagus banget. Bagus banget sih. Gue menyayangkan filmnya nggak setia dengan novelnya, tapi ya udahlah ya, namanya juga film. Iya sih. Tapi tetap bagus tuh filmnya tuh bagus banget. Bagus banget. Gue setuju. Gue suka banget film itu. Gue seneng banget film zombie karena gue suka banget ngeliat orang-orang goblok dipukulin. Gue suka banget ketok gitu kayak. Zombie kan emang goblok-goblok kan? Iya. Trot gitu. Gue Gue seneng gak banget. nyangka banget lagi part itu yang bikin lo suka. Ya, salah. Gue akan cabut satu film. Oke. Gue akan cabut. Wow, gue cabut apa ya? Ayo. Gue mau ngomongin Train to Busan. Anjir, Tren to Busan juga bagus Sedih, banget. Gila, bagus banget itu. Kalau ada film zombie sebagus itu gue juga bingung. Train to Busan untuk narik apa ya? Gue narik I Am Legend aja deh. I Am Legend lo tarik nih? Ya I Am Legend gue tarik. Gila. Tapi emang Tren to Busan tuh untuk ending film zombie, Tren to Busan tuh endingnya sempurna menurut gue. Soalnya karakter bapaknya kayak gue. Kenapa? Kenapa tuh? Gak apa-apa, kayak gue aja ganteng. Siapa tadi namanya? Gak terima. Siapa namanya? Oh, itu iya. Kalau gue ada rambut, gue kayak Gong Yu. Iya sih. Iya bener, gue Hot tuh kayak daddy, Korea. hot daddy Tahu gitu gak gue ya? pernah satu keluarga disangka keluarga Korea. Masa? Bener, gue gak bohong. Pas Jadi, lo ada rambutnya? ini jauh masih ada rambutnya. Gua, kakak gua, adik gua, sama nyokap gua markir dulu Hero Kemang gitu. Oke. Terus turun, terus driver gua nongkrong sama driver lain. Terus driver lain nanya, gimana rasanya bawa keluarga Korea? Annyeonghaseyo. Gue tuh Bangga gak lo pas driver lo ngomong itu? bangga. Asik.
Itu gue udah Korea sebelum Korea was cool. Oh iya juga ya. Iya, Jadul zaman ya. masih sekolah gue. Jadul ya. Soalnya keluarga gue keluarga Palembang kan, nyokap gue orang Palembang. Jadi kayak ada putih-putihnya, ada sipit-sipitnya, tapi kayak ada warna kulitnya dikit gitu-gitu. Iya, Korea sih, Korea sih. Gue tuh Korea banget gue. Korea sih, Korea. Tapi lu suka ngikutin film Korea nggak? Drama Korea gitu? Nah sayangnya tidak. Gue apalagi sekarang ya komitmen waktu gue untuk nonton tuh susah sekali. Kayaknya film Korea yang gue tonton tuh dua-duanya, tiga-tiganya datang dari sutradara yang sama. Bong Joon-ho ya. Bong Joon-ho. Si Parasite, terus Okja, Oh iya. sama Mother. Oh Mother gue belum nggak nonton sih. Duh itu sakit jiwa men. Oh ya. Filmnya tentang seorang anak terbelakang yang dituduh membunuh orang. Dituduh membunuh anak kecil. Oke. Ibunya. Aku nonton tuh kayaknya. Ih gila itu film ya Allah. Iya. Ibunya tuh mau bilang bahwa nggak mungkin anak gue tuh anak terbelakang, nggak bisa dia kayak gitu. Jadi sepanjang film dia berusaha untuk membuktikan bahwa anaknya nggak bersalah. Dan itu film kita aja nontonnya bersalah nggak sih ini manusia nih gitu sampai kayak gitu. Bertanya-tanya sendiri. Dan terakhirnya kalau masih ingat terakhirnya bikin gue saat itu masih punya rambut, jambak rambut gue sendiri. Wah gila ini film. Aku nonton Jangan-jangan tuh gara-gara kayaknya. itu tau? Film lama itu, Iya. film lama. Jangan-jangan gara-gara itu. Sampai botak, Rambut lu. masuk akal, mungkin. Gara-gara nonton film itu. Lu nonton Snowpiercer gak berarti? Enggak. Si Bong Joon-ho juga ya kan? Iya benar. Iya. Itu series kan? Enggak, ada movie-nya yang main Chris Evans. Ah yang main Chris Evans. Bagus banget. Oh, Lu gue harus mesti coba nonton. lu harus Iya, coba nonton. nanti gue nonton. Bagus, itu juga bagus. Kayaknya film ini bagus semua sih. Ada satu film yang tentang pembunuhan. Apa tuh? Ya? Terakhirnya si karakter utamanya ngeliat ke arah kamera. Oh tahu gua. Itu based on true story kan? Iya. Apa-apa. Of a murder gitu. Iya, Atau apa gitu. Gue pengen banget sih nonton. Itu katanya dia pas ngadep ke kamera itu nunjukin buat si pembunuhnya itu kan Iya. masih Dan buron kan? pembunuhnya nonton. Iya itu dia. Kebayang gak? Jadi ada film tentang kejadian nyata tentang pembunuhnya belum ketangkep. Pas film itu rilis pembunuhnya nonton. Ih gimana ya? Gila ya. Itu kayak bikin materi stand up tentang nonton. Emang. Lu bentar lagi kan ada bukan show, apa ya? Keroyokan. Keroyokan. Iya. Itu konsepnya itu adalah lu crowd work berarti. Iya, betul. Ya kan? Lu interaksi sama crowd, Iya. lu di depan panggung gitu. Iya. Nah, lu lebih deg-degan mana waktu stand up, crowdnya rame, atau crowdnya kalem? Lebih deg-degan. Iya. Lebih deg-degan crowdnya kalem sih. Karena pasti sebagai seorang pelawak, gue gak pengen penonton gue kalem. Gue pengen penonton gue meledak-ledak. Dan penonton kalem tuh biasanya penonton bapak-bapak sih. Agak susah untuk diulik. Tapi pada saat yang bersamaan tantangan juga. Kalau ketemu crowd susah tuh, aduh ini gimana nyari celahnya ya. Cari terus. Kadang berhasil, kadang enggak. Kalau enggak ya udahlah anggap aja kalah. Kalau berhasil puas. Si keroyokan berarti. Iya, iya. Itu dari crowd kan? Betul. Dari crowd. Dari crowd work lebih tepatnya. Oke, dari crowd Dari work, crowd work ke terus jadi keroyokan. keroyokan. Nah yang nanti ini tanggal berapa ya? April kalau nggak salah tanggal 17 atau tanggal berapa? Tanggal 17. Hah? 18 April. 18 April. Itu tuh panggungnya 360. Jadi guanya di tengah dikelilingin 850 penonton. Jadi berasa kayak keroyokan beneran. Nah nanti terus kameranya dari berbagai macam sisi. Terus nanti gua crowd work ke penonton gitu-gitu. Kan Seru. ini udah pernah lo lakuin kan? Tanggal 30 Januari berarti kemarin lo lakuin. Iya gua keroyokan tuh udah beberapa kali dilakukan dan dilakukan di Comika Comedy Club, di Comedy Club gua. Dan experience-nya tuh selalu menyenangkan, selalu karena gua aja nggak bisa nebak apa yang terjadi. Sehingga penontonnya dan gua sama terkejutnya sama momen yang tercipta. Gue sering banget ketawa sampai jongkok-jongkok. Berarti lo gak nyiapin materi Nggak stand up nyiapin. apapun? Nggak Oh nyiapin. lu datang berdiri udah gitu, Iya. udah. Iya. Kayak sulap. Mencoba menciptakan kelucuan dari ketiadaan gitu. Wih. Iya. Pernah nggak ada satu crowd lu tanya terus lu kayak kurang lagi nyet gitu. Pernah, tapi itu deg-degannya. Dan kita mesti langsung recover. Misalkan kita lagi crowd orang ini nyari, nggak dapet lagi kita pindah ke sini. Kalau di Indonesia jarang, kalau di Amerika Serikat karena mungkin instinctively masih belum dapet ya. Gue pernah waktu itu lagi manggung di bar, terus stand up nih. Duh nggak kena lagi materi gue crowd work kah gitu. Pas gue crowd work meja ini nggak kena. Crowd work meja ini nggak kena. Crowd work meja ini nggak kena. Di belakang di bar ada yang teriak, boring. Ya Allah sedih Iya, banget. anjir. Malu banget. Iya masih ngilu gue sampai sekarang.
Gue Tapi bayangin ya aja. emang itu challenge ya. Kalau di Indonesia gue relatif lebih berhasil bikin orang ketawa lah. Yang nggak lucu pun gue bisa bikin lucu. Gue cukup bangga sih sama kemampuan crowd work gue. Iya. Nanti makanya nonton aja. Oke. Lo ada gak sih tipe-tipe penonton yang lo suka banget? Ada. Yang kayak gimana? Penonton helpless. Penonton yang helpless justru paling enak. Yang nggak enak dikeroyokin atau di crowd work itu justru yang caper. Oh. Karena pengen ikut ngelucu jatuhannya. Jadi nggak main sama kita. Kita mau ngomong apa nanti dia main sendiri berusaha untuk ngelucu terus akhirnya jadi nggak lucu gitu. Yang enak tuh yang sitting duck justru. Yang kayak bisa dibully. Yang ya? diem, iya yang enak aja diapain aja. Terus nanti kadang-kadang di antara sitting duck situ ada yang jawabannya tuh aneh-aneh gitu. Jawabannya tolol aneh. Ada kadang-kadang gue salah memperkirakan. Oke. Jadi waktu itu ada satu momen crowdwork, dia salah satu momen crowdwork favorit gue. Gua lagi tebak-tebakan zodiak kalau nggak salah. Gue bilang gue ngakunya bisa nebak zodiak dari ngeliat muka orang. Oke. Terus ada ibu-ibu aneh aja gitu kan. Di antara semua penonton anak muda ada ibu-ibu jilbab. Oke. Ibu saya tebak ya zodiaknya ibu ya. Terus bilang kalau bisa tebak saya kasih 1 juta. Terus gue bilang alah kayak ada aja uangnya. Tiba-tiba dia ngeluarin ada 1 juta. Aneh banget gitu. Nah kok ada 1 juta? Terus gue bilang kalau gitu kalau saya bisa tebak jangan 1 juta deh 2 juta deh gitu. Bener 2 juta ya. Terus dia keluarin ada 2 juta. Terus gue bingung kan. Ibu kerjanya apa bawa duit cash 2 juta kemana-mana. Terus bilang kalau bisa nebak saya kasih 5 juta. Dan akhirnya gak ketebak. Gak ketebak. Sayang banget. Apa ternyata dia kerjaannya? Jual beli tanah ternyata. Tadi gue pikir kerja di minyak, punya restoran apa gitu. Ternyata jual beli tanah agak masuk Berarti akal. dari pekerjaan Kayak cuci sama duit deh dia. sama zodiak nggak ada yang ketebak. Gak ada yang ketebak. Wah. Gue salah nebak semua. Tapi kan akhirnya momen kayak gitu kan momen yang tak terulang gitu. Enaknya crowdwork itu adalah lu mau datang ke 5 atau 10 show crowdwork gak ada yang sama. Bener. Beda kalau misalnya lu nonton Mensrea, 10 show semuanya setnya sama. Oke. Tapi kalau crowdwork lu nonton keroyokan 10 kali, 10-10-nya gak sama karena penontonnya beda. Sesama-samanya penonton, karena kan Comika Comedy Club ada penonton setia ya. Sesama-samanya penonton, pasti ada juga penonton yang beda gitu. Jadi enak dimainin. Seru banget lah, gue gak sabar tuh untuk keroyokan. Berarti lu sebenarnya lebih seneng stand up seperti itu? Model Nah, gue crowdwork, seneng keroyokan dua-duanya. ini? Gue seneng. Kalau yang kayak Mensrea itu, gue bener bawa konsep gitu. Gue pengen menyampaikan sesuatu. Kalau keroyokan, gue cuma pengen bikin orang ketawa aja. Lebih deg-degan mana lu? Di antara dua itu? Good question. Sebelum naik ke panggung. Mungkin lebih deg-degan keroyokan sih. Karena anything can happen. Yeah. Kalau misalnya lu kayak Mensrea itu, lu kan sebelum Mensrea muncul lah, sebelum lu pertama kali Sorry gue Mensrea. ketawa ya. Karena dalam pembicaraan ini tampak sekali Anda lebih antusias. Betul. Karena ini sebenarnya ide dia bawa gue ya. Gue pengen ngomong cuman kan gak boleh overlapping gitu. Oh ya enggak apa-apa. Tapi dia agak terlalu bersemangat ya. Gue pernah Kayak kehadiran gue di sini tuh untuk memuaskan dia aja gitu. Lu tuh berapi-api, lucu ngeliat lu. Setiap kali nanya tuh dia Dia kayak habis makan gula dia. pantesan, sugar rush ya. Iya, nanti umur 47 lu kurangin gula jauh ya. Sorry, silakan mau nanya apa? Iya. Sebelum stand up kayak gitu, lu kan maju ke panggung, lu pasti ada deg-degan dong. Apa lu udah nggak ada di tahap deg-degan itu? Ada. Justru deg-degan itu sehat. Lu mau ngerjain podcast, mau stand up, mau crowdwork, deg-degan itu sehat. Karena tanpa deg-degan, lu cenderung nganggap remeh. Nanti kalau nganggap remeh panggung, nganggap remeh bintang tamu, nganggap remeh produksi podcast, ada aja blundernya, ada aja salahnya. Gue udah kena patilnya sama hal-hal seperti itu dari lama sehingga gue udah berhenti meremehkan. Deg-degan itu penting, deg-degan itu sehat menurut gue. Oke. Berarti emang udah profesional. Deg-degan adalah tanda humble, Iya. tidak arogan. Gak menyepelekan sesuatu ya. Betul, jangan sampai menyepelekan sesuatu. Ntar kepatil aja. Aduh, bagus tuh. Tapi enak deh. Enak kan? Iya. Apa ya? Gue mau nanya, kan kalau misalnya kerja di dunia kreatif kan kita selalu deg-degan kan. Karena kita buat sesuatu yang baru terus dipikirin gitu kan. Di umur yang segini, si deg-degan dan... Segini yang mana nih? Segini gue. Segini. Suka susah tidur gak sih? Kan otak lu berpikir terus buat materi-materi baru. Soalnya gue yang umur segini aja suka susah tidur. Ini boleh lu potong, boleh enggak, karena ini mungkin sensitif untuk banyak orang. Kayaknya banyak orang punya kondisi yang sama. Cuman buat mereka ke psikolog dan ke psikiater masih sesuatu yang dianggap tabu. Pengobatan dari psikiater tuh ngebantu. Jadi gue udah gak ada tuh susah tidur karena
mikir gitu. Iya kan, soalnya otak lu jadi aktif terus. Iya, terus jadi minum mulu kan, jadi mabok kan. Enggak, gue doang. Gue tuh sering banget menghakimi diri gue atas fakta gue jauh dari anak-anak gue. Kata psikolog gue itu nggak sehat. Kemarin badai, gue tuh keluar New York tuh lagi badai salju parah sekali. Tumpukan itu sedengkul manusia dewasa gitu. Sementara itu berarti anak-anak gue kan mesti nyangkul, istri gue mesti nyangkul kan berat. Dan karena gue senang bikin sesuatu, senang mencipta, gue senang banget pekerjaan gue di Comika sebagai direktur. I love it, I love my job. Tapi kan itu kan requiring me to create new things all the time gitu. Jadi gue nggak bisa kayak udah berhenti ya. Bukan nggak bisa, nggak mau bahkan. Gue seneng ngelakuin ini.